Shalom Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudari sekalian. Shalom. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk membahas sebuah buku yang berjudul The Purpose Driven Life. Namun, tema kali hari ini ialah hari 3, apa yang menggerakkan kehidupan Anda. Sekali lagi, tema hari ini ialah hari 3, apa yang menggerakkan kehidupan Anda. Ada satu kutipan demikian, manusia yang tidak memiliki tujuan adalah ibarat kapal tanpa kemudi, suatu kesia-siaan, kehampaan, dan bukan manusia sebenarnya. Setiap hidup manusia digerakkan oleh sesuatu. Saat ini mungkin kita digerakkan suatu masalah, suatu tekanan, atau batas waktu. Kita mungkin saja digerakkan oleh ingatan-ingatan yang menyakitkan kita di masa lalu, atau yang tidak ingin kita ingat-ingat lagi. Atau mungkin digerakkan oleh suatu keyakinan yang tidak kita sadari. Berikut ini ada 5 contoh keadaan penggerak yang paling umum. Yang pertama, banyak orang digerakkan oleh rasa bersalah. Orang-orang yang digerakkan oleh rasa bersalah sebenarnya dimanipulasi oleh pikiran dan ingatan. Kita kadang seringkali mengizinkan masa lalu mengendalikan pikiran kita tanpa sadar menghukum diri kita sendiri. Dengan merusak keberhasilan kita sendiri yang telah kita capai. Dengan rasa bersalah, keberhasilan yang selama ini yang telah kita capai sama seperti tidak berarti atau sia-sia. Kita memang adalah produk masa lalu, tetapi kita tidak perlu menjadi tawanannya. Sebagai contohnya, Tuhan mengubah seorang pembunuh bernama Musa menjadi seorang pemimpin, dan seorang pengecut bernama Gideon menjadi seorang pahlawan gagah berani. Seperti apapun masa lalu kita, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan yang lebih besar. Tuhan punya masa depan yang cerah untuk saya dan saudara-saudara. Amin. Amin. Pada yang kedua, banyak orang digerakkan oleh kebencian dan kemarahan. Orang seperti ini bukannya melepaskan sakit hati melalui pengampunan, tetapi justru menghidupkannya berulang-ulang kali dalam pikirannya. Sebagian orang digerakkan oleh kebencian bersikap bungkam dan menyimpan kemarahannya dalam hati mereka. Sedangkan yang lain meledakkan kemarahan itu kepada orang lain. Kedua respon ini sangatlah tidak baik dan tidak menolong. Memendam, menyimpan dendam itu tidak baik dan juga meluap-luapkannya itu tidak baik. Banyak orang bisa tersakiti oleh perkataan kita ketika meluapkan emosi kita. Perhatikan, ada sesuatu yang menarik. Mereka yang mungkin telah menyakiti kita di masa lalu, tidak mungkin juga menyakiti kita sampai sekarang. Kecuali kita terus menyimpan rasa sakit itu melalui kebenaran. Itu cuma menyakiti diri kita sendiri demi kebaikan. Menyakiti diri kita sendiri demi kebaikan kita sendiri. Cobalah untuk belajar dari masa lalu, belajarlah dari rasa sakit itu, dan lepaskanlah dan ampunilah. Jadi, orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita di masa lalu, sekarang sudah tidak peduli atau tidak ingat atau bahkan dia sudah melanjutkan kehidupannya. Mungkin kesalahan yang dia buat bisa berupa sengaja ataupun tidak disengaja. Mungkin saja dia sudah lupa, tetapi kita selalu saja mengingatnya dalam hati dan pikiran kita. Pada poin yang ketiga, banyak orang digerakkan oleh rasa takut. Ketakutan mungkin akibat dari pengalaman traumatis, harapan yang realistis, tumbuh dalam keluarga yang dikendalikan, atau kecenderungan genetik. Hal ini bisa membuat kesempatan yang besar. Hal ini bisa membuat kehilangan kesempatan yang besar untuk takut selalu mencoba sesuatu yang baru. Ketakutan sendiri adalah penjara yang dibuat oleh diri sendiri, di mana akan terus menghalangi kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tentunya cara melawan ketakutan itu sendiri bisa kita gunakan dengan iman dan kasih. Jadi, ketakutan itu bisa dikalahkan dengan iman dan kasih. Pada contoh yang keempat, banyak orang digerakkan oleh materialisme. Dorongan untuk menjadi selalu menginginkan lebih banyak. Dorongan ini didasarkan oleh konsep keliru bahwa memiliki banyak itu lebih menyenangkan, lebih bahagia,
lebih dihargai. Jika aku memiliki lebih banyak harta, aku lebih penting. Tentunya itu pemikiran yang salah ya saudara-saudara. Jadi nilai hidup kita bukan ditentukan dari apa yang kita miliki, bukan dari tentang materi yang kita punyai selama hidup kita. Hal yang paling berharga itu ialah kita tahu kehendak Tuhan dan kita tahu tujuan hidup kita dan kita mengerjakannya. Rasa aman yang sebenarnya hanya dapat ditemukan pada apa yang tidak pernah dapat diambil dari kita, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, keamanan kita itu, rasa aman kita bukan dengan apa yang kita miliki, tetapi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Pada poin yang kelima, banyak orang digerakkan oleh kebutuhan akan pengakuan. Orang-orang ini selalu mengkhawatirkan pendapat orang lain. Satu kunci untuk kegagalan adalah mencoba menyenangkan semua orang. Dikendalikan oleh pendapat orang lain adalah jalan menuju kehilangan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Jadi, jangan pernah sekali-sekali menyenangkan semua orang. Kita berbuat sebaik apapun, sealim apapun, atau semurah hati apapun, pasti ada saja orang yang tidak suka. Jadi, ayo kita lebih baik menyenangkan hati Tuhan." Kehidupan yang dipimpin, dikendalikan, dan diarahkan oleh tujuan, tidak ada yang lebih berarti dan mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa tujuan hidup hanya akan menjadi suatu gerakan tanpa arti. Berikut berbagai manfaat kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, namun poin yang saya ambil adalah 5 poin. Manfaat yang pertama, 1. Mengenali tujuan kita memberikan arti pada kehidupan kita. Jika hidup kita mempunyai arti, kita dapat menanggung hampir segala masalah. Dan tanpa itu tidak ada yang dapat ditanggung. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak memiliki tujuan, dan tanpa tujuan hidup kita tidak memiliki makna. Dan tanpa makna, hidup kita tidak memiliki harapan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air dalam hidup kita. Harapan muncul karena ada tujuan. Kita memerlukan harapan untuk bertahan hidup. Jika tidak ada berpengharapan, cobalah untuk bertahan. Jadi, ketika kita tahu tujuan hidup kita, kita ini punya harapan, kita ini punya tujuan, kita tahu arti hidup kita. Manfaat yang kedua, mengetahui tujuan kita menyederhanakan hidup kita. Hal ini menetapkan apa yang perlu dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Tanpa tujuan yang jelas, kita tidak punya fondasi untuk mendasarkan keputusan, mengalokasikan waktu dan memakai sumber kita. Kita cenderung akan membuat pilihan berdasarkan situasi, tekanan, dan perasaan pada saat itu. Kehidupan yang memiliki tujuan membawa pada gaya hidup yang sederhana. Terjemahan Alkitab dari Yesaya 26 ayat 3 berkata, "Engkau Tuhan memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang yang teguh memelihara tujuan mereka dan kepadamu." Berikutnya, manfaat yang ketiga, mengenali tujuan kita memberikan fokus pada kehidupan. Ini dapat memusatkan upaya dan energi pada apa yang penting. Kita akan menjadi efektif karena bersikap selektif. Tanpa tujuan yang jelas, kita akan terus berubah arah, pekerjaan, hubungan, gereja, dan lain-lain. Dengan berharap setiap perubahan akan menyelesaikan kebingungan atau mengisi kekosongan hati. Rasul Paulus berkata, "Aku memfokuskan seluruh energi pada satu hal, melupakan masa lalu dan memandang masa depan." Lalu Paulus berkata lagi, "Marilah kita memusatkan tujuan pada itu, kita yang ingin mencapai segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita." Berikutnya, manfaat yang keempat, mengetahui tujuan kita akan memotivasi kehidupan kita. Ada sebuah artikel tertulis seperti ini, "Inilah sukacita sejati dalam hidup. Mengerti bahwa kita dipakai untuk tujuan yang kita sadari. Sebagai hal yang besar, menjadi kekuatan alami bukannya keluhan, rasa sakit, dan kesedihan yang egois."
dengan menggerutu bahwa dunia tidak memberikan segala sesuatu untuk membuat kita bahagia. Jadi, kebahagiaan itu bukan apa yang disediakan dunia, tetapi apa yang memotivasi kita. Kalau kita tidak tahu apa fokus kita, itu dapat memotivasi kita. Dan pada manfaat yang kelima atau yang terakhir, mengetahui tujuan kita menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Sekali lagi, manfaat yang kelima, mengetahui tujuan kita menyiapkan kita untuk menghadapi kekekalan. Yang paling penting bukan apa yang dikatakan orang lain tentang hidup kita, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hidup untuk menciptakan warisan duniawi adalah tujuan yang dangkal. Penggunaan waktu yang bijaksana adalah membangun suatu warisan yang kekal. Keberadaan kita saat ini bukan untuk dikenang. Kita di sini untuk mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Dari Alkitab kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan akan mengajukan dua pertanyaan penting jika kita nanti dihadapkan kepada kekekalan. Pada yang pertama, apa yang kau lakukan terhadap anakku, Yesus? Satu-satunya hal yang penting adalah apakah Anda menerima Yesus? Adalah apa Anda menerima apa yang Yesus lakukan bagi kita, serta belajar untuk mengasihi dan percaya kepadanya. Jadi yang pertama tadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang telah kamu lakukan atas pemberianku? Jadi, apa yang kita lakukan selama hidup kita dengan talenta-talenta yang telah diberikan Tuhan, dengan kemampuan, dengan energi, sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita memakainya untuk kepentingan sendiri atau kita memakainya untuk tujuan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita? Jadi, mari coba renungkan apakah tujuan hidup kita. Mari kita renungkan bahwa hidup dengan tujuan adalah jalan menuju damai sejahtera. Pada Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang teguh hatinya kau jagai dengan damai sejahtera, sebab mulah ia percaya. Mari kita renungkan sekali lagi apa yang menggerakkan kita dalam hidup ini, apa yang menjadi kekuatan kita, menjadi talenta kita untuk membantu kita dalam mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Demikianlah apa yang saya sampaikan tentang buku yang berjudul The Purpose Driven Life, supaya bisa lebih memberkati saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.